globalisasi. Jadi hubungan yang lintas batas. Ini juga perlu diperhatikan. Baik itu bidang ekonomi, bidang sosial, budaya, politik. Sekarang karena adanya jaringan, adanya fasilitas teknologi, informasi, komunikasi, ini sudah semuanya hampir lintas batas. Ekonomi ya tadi ada perdagangan global, keuangan global. Kemudian sosial, bagaimana komunitas-komunitas virtual, kelompok diskusi kita itu mungkin tidak hanya dari Jawa, dari Indonesia, bisa saja sampai luar negeri. Kita bisa chattingan dengan siapa saja, membuat jaringan dengan siapa saja. Budaya kita juga begitu. Ini kalau dicermati satu-satu, caramu pakai baju, caramu pakai kostum, mungkin aksesoris yang kamu pakai itu sudah sangat global. Jadi tidak hanya lokal, ini sudah campur dari mana-mana. Kalau hanya Jawa mungkin kalian kesini pakai belangkon semua, buktinya kan enggak. Ada yang pakai kopiah, ada yang gundulan. Bahkan model rambut pun kalau dianalisis itu ya bisa macam-macam. Ini gaya rambut yang mana, versi apa. Itu budaya. Politik juga begitu. Sekarang sudah lintas batas. Kenapa sih kok kita kemarin sibuk sekali ini saatnya membela Palestina Israel? Ya karena kita tahu yang terjadi di sana. Tidak hanya di sini. Dan tentu saja enggak apa ya etis kita diam saja misalnya. Ya, karena apa? Kita tersambung sudah. Olahraga juga begitu kan? Kan klub kegemaranmu kan tidak cuma Persija, tidak cuma Persib, tidak cuma kan yo ada MU, ada yo. Baik, kok ketawamu menyedihkan gitu. Oke ya, jadi kita sudah mengglobal, sudah di banyak aspek. Jadi ini fakta ya, seperti identitas tadi jadi fakta, fenomena lintas batas juga fakta. Mau tidak mau kita terkoneksi secara global. Ya contohnya banyak ya, e-commerce, perdagangan global, gelaran sosial, pendidikan daring. Saya belakangan sering kan ada kajian-kajian online Zoom dengan mahasiswa yang di Mesir, dengan yang di Arab Saudi, dengan yang di Hong Kong, onlinean saja. Itu kalau tidak ada fasilitas teknologi informasi sulit dilakukan. Sekarang dosen-dosen kalau sibuk sedikit kita kuliahnya Zoom ya. Nah, itu kan fasilitas. Itu fasilitas itu diantara jasanya COVID ya. Nah, begitu COVID kita tahu ternyata ngapain kuliah capek-capek ke kampus sudahlah pakai Zoom santai. Nanti dosennya capek ngomong, kamu pokoknya video dimatikan, kamu sambil kelesetan, sambil cemilan, sambil... Oke. Baik, kita lanjutkan. Nah, tentang hubungan lintas batas, dikalkulasi lagi, ada peluang, ada tantangan tentu saja. Ya tidak hanya manfaat. Kita harus hati-hati juga. Peluangnya tentu saja yang pertama, kita bisa lebih memberi kontribusi melalui kolaborasi. Teman kita bisa meluas kemana saja, tidak terbatas. Jaringan yang mau kita buat tidak terbatas di circle lokal saja. Kita bisa bikin jaringan circle global dengan kolaborasi besar. Kemudian efisiensi. Kayak tadi e-commerce itu kan lebih efisien. Belanja tidak perlu capek-capek ke Tiongkok sana, tinggal pesen dari sini dikirim. Itu kan efisien. Kemudian akses lebih mudah. Sekarang mulai banyak kampus virtual.
Kampus virtual itu kalian tidak perlu kuliah capek-capek. Kampusnya adanya virtual, fisiknya tidak ada, tapi setara dengan kampus biasa. Sekarang mulai bermunculan. Jadi lebih mudah. Jadi dibandingkan kalian kalau kuliah biasa kan capek dengan bayar SPP, capek dengan itu macam-macam, birokrasinya ribet, rumit sekali. Tapi dengan ada virtual gampang. Kemarin mulai saya lihat ada pesantren virtual. Loh, keren ya. Nanti kiainya AI. Jadi tinggal dibikin, kamu tinggal memasukkan kualifikasi seperti apa, dengan ulama siapa yang mau kamu bentuk, itu bisa dibikin pakai AI. Nah, itu peluang-peluang sih. Ya sekalian bisa lah bikin karyamu sendiri dalam aspek ini. Tapi jangan lupa ada tantangan. Tantangannya apa? Yang pertama, ketimpangan global. Kenapa? Tidak semua negara, tidak semua orang punya akses yang sama terhadap jaringan dan manfaat globalisasi. Masih banyak saudara-saudara kita yang tidak mampu, yang untuk beli kuota ya harus mikir 2 kali. Kalau pengen dapat jaringan gratis harus jalan dulu ke pos kamling, ke mana, ke kampus dan lain sebagainya, tidak bisa suatu waktu. Nah, ini bisa berpengaruh. Bisa terjadi ketimpangan, yang sana sangat maju, yang sini sangat kurang. Kemudian erosi kedaulatan negara. Ini istilahnya unik ya. Ya negara lama-lama tidak terlalu dibutuhkan. Jadi sekali-sekali kalian boleh tanya, apa sih yang diberikan negara padaku? Itu ya pelan-pelan tergerus oleh teknologi jaringan ini. Negara sulit sudah ngontrol kita kalau sudah masuk ke jaringan. Makanya sekarang ada unit khusus cyber. Itu kan karena memang tidak gampang, tidak seperti kalau berhadapan dengan dunia nyata. Kalian bisa punya 1001 identitas. Melacakmu bisa sulit sekali. Kayak hacker-hacker yang kemarin kan sulit sekali dilacak. Kenapa? Ya memang dunianya tidak sesimpel dunia nyata. Maka pelan-pelan perannya negara jadi tergerus. Kemudian pengaruhnya lagi terjadi homogenisasi budaya. Jadi mulai ada penyeragaman. Di mana-mana sama kayak gitu. Terus yang lokal-lokal hilang. Sudah tidak laku lagi, tergeser oleh budaya yang dominan. Apakah Barat, apakah Korea, apakah Arab, itu terus lokal kita mulai tergerus. Ini terjadi homogenisasi budaya. Ini saya tidak menyebut kelemahan, tapi tantangan. Kalian harus mencari solusinya. Nah, ada pula sedikit khusus kalau di bukunya Gestel itu, bukan berarti orang pasif saja sih. Ada juga kelompok-kelompok yang menolak globalisasi. Jadi tadi kan kita sebut betapa majunya, betapa progresnya, betapa globalnya, tapi ada juga kelompok yang menolak ditelan oleh sistem ini. Bisa juga sih, meskipun nanti mereka ini akan dalam tanda petik ya termarginalkan, terkucil. Kata beliau di bukunya kalimatnya begini, nah, jika saya tidak menghargai jaringan global kekuasaan, keuangan, dan teknologi ini, maka saya akan membangun nilai saya sendiri, sistem saya sendiri. Saya membangun keluarga saya membangun negara saya membangun Tuhan saya. Dan jika saya tidak didengarkan, maka saya akan tambah marah. Ini orang-orang yang resisten tadi loh, kan ada identitas kedua untuk resisten, melawan. Masa sih semua diseragamkan begitu, saya tidak mau. Masa sih semua harus begitu, saya tidak mau. Nah, nanti akan selalu ada orang yang tipe-tipe begini. Meskipun capek,
Karena ya dia akan dilihat ketinggalan zaman. Zamannya sudah tidak begitu lagi. Meskipun bisa saja ini mungkin orang yang waras. Waras itu dalam arti ya tidak ikut-ikutan saja sih. Dia apa-apa diputuskan setelah melalui pemikiran mendalam. Baik, cuma ini salah satu gambaran ya. Tidak semua orang mau ditelan oleh sistem. Lanjut. Jadi tadi ada problem identitas, problem globalisasi, terus ada isu ekonomi informasi. Tadi sudah dijelaskan di depannya. Ekonomi informasi itu satu pola ekonomi di mana informasi jadi sumber utamanya. Jadi di dunia bisnis, dunia ekonomi hari ini, siapa yang memegang informasi duluan, dia yang menang. Siapa yang punya informasinya, punya pengetahuannya, dia yang menang. Ini namanya ekonomi informasi. Kalau zaman dulu, jadi biasanya ekonomi informasi ini dilawankan dengan ekonomi industri. Kalau zaman dulu, zaman Karl Marx kan rumusnya siapa yang punya modal, siapa yang menguasai alat-alat produksi. Tapi zaman sekarang siapa yang memegang pengetahuan dan informasi, dia yang menguasai ekonomi. Jadi yang ngerti konsepnya, ngerti teorinya, dia yang menang. Jadi kalian harus mulai waspada hari ini ya. Tidak sekedar modal besar, tidak sekedar punya tenaga kerja banyak. Banyak perusahaan-perusahaan besar gulung tikar. Karena apa? Tidak menguasai pengetahuannya, jadi dia juga tidak menguasai teknologinya. Banyak sekarang wirausahawan, bisnismen yang gulung tikar karena kalah dengan gelombang teknologi informasi, teknologi komunikasi yang luar biasa. Maka dia akhirnya habis kalah. Ini yang disebut ekonomi informasi. Ekonomi informasi itu berbasis pengetahuan yang pertama. Yang kedua global tadi, bisa punya jaringan luas dengan modal teknologi informasi. Dan inovatif biasanya. Teknologi baru, unicorn baru, model bisnis baru. Ini kan dia yang menguasai pengetahuan. Ini biasanya yang unggul. Jadi ini perubahan era. Akhirnya apa? Karena modelnya ekonomi informasi ada beberapa tantangan. Sama seperti globalisasi tadi. Sekarang banyak terjadi namanya monopoli informasi. Perusahaan besar yang punya data, akhirnya dia punya kekuatan ekonomi dan politik. Dan dia menang terus akhirnya. Karena dia yang memonopoli pengetahuannya. Dulu kita pernah belajar di Vandana Shiva ketika tentang paten benih. Ini kan dia yang memonopoli pengetahuan dan informasi tertentu. Orang lain tidak boleh. Kalau mau pakai pengetahuan saya bayar. Jadi yang kecil-kecil ya akhirnya habis. Yang kedua privasi dan keamanan. Ini juga jadi ancaman. Karena dasarnya informasi dan pengetahuan, maka ancaman terhadap data jadi kunci juga. Kalau datamu dibobol orang, diambil orang, itu masalah sudah. Kemudian tentu saja ada ketimpangan global. Negara yang maju lebih unggul pasti dan sulit kita mengalahkan yang sudah unggul duluan. Kenapa? Mereka yang punya pengetahuan itu ditutup, dipatenkan, hanya mereka yang boleh pakai, selesai sudah. Jadi ini tantangannya ekonomi informasi. Sekarang apa-apa kan ada hakinya.
Tidak bisa sembarangan. Kita pakai pengetahuannya orang, konsepnya orang, bahkan gambarnya orang, itu tidak bisa sembarangan kita pakai. Maka yang punya kuasa atas pengetahuan dialah yang menang. Baik, jadi unsur selanjutnya dari network society. Terus ada lagi problem namanya digital divide. Digital divide itu kesenjangan digital. Jadi perbedaan akses, perbedaan kemampuan, dan perbedaan pemanfaatan ini nanti yang menciptakan kelas-kelas di tengah masyarakat. Ada misalnya daerah yang tidak bisa mengakses teknologi canggih yang sekarang kita nikmati. Tentu saja kita jadinya lebih unggul. Jadi mereka ponsel bisa beli, tapi jaringan tidak ada. Infrastrukturnya belum siap. Itu kan masih banyak di mana-mana. Kayak zaman saya dulu, ada daerah tertentu yang listrik belum ada. Tapi masyarakatnya kalau panen, beli alat-alat listrik. Beli kulkas, beli apa. Kadang kulkasnya dipakai kayak jadi lemari itu. Ditaruh baju di situ. Nanti kalau sudah waktunya nanam lagi, dijuali lagi. Jadi manfaat dari pembelian tadi ya bukan apa-apa, itu investasi nanti untuk dijual lagi. Ini masih banyak daerah-daerah yang secara infrastruktur jaraknya jauh. Kita tiap hari bebas, kita nyari wifi di mana-mana gampang, ada yang sulit. Ini berarti apa? Perbedaan akses menciptakan digital divide. Bayangkan kalian punya teman yang kudetnya luar biasa, tidak update karena dia sulit mengakses seperti kalian. Itu kan begitu kalian pulang kampung kan nanti jaraknya jauh, itu sudah. Cara kalian hidup, informasi yang di kepalamu dengan pemahaman dia itu jaraknya jauh. Nah, ini problem dari yang disebut digital divide. Kita terklaster dalam kelas-kelas pada akhirnya. Ada yang HP-nya masih jadul, mungkin Simba-simba itu kadang masih HP lama, SMS saja. Atau pakai HP sudah smartphone sih, tapi ya yang nomor 2 itu kemampuannya. Tidak bisa mereka. Disuruh WA tidak bisa, apalagi disuruh yang lebih canggih-canggih. Ini juga menciptakan klaster. Jadi orangnya tidak mampu menggunakan. Kan ada itu kan, HP-nya sudah smartphone, tapi orangnya kurang smart. Ya jadi bingung kalau pakai HP, dia bingung dia. Sekedar ada telepon, iki ngangkat piye iki. Terus digeser-geser, digedruk-gedruk kok ndak nyambung-nyambung gitu. Nah, ini kapasitas orangnya. Kalau tadi infrastrukturnya, ini jarak karena literasi manusianya. Masih banyak di antara kita yang tidak mampu menggunakan alat-alat yang lebih canggih. Mungkin yang sederhana masih bisa, tapi begitu lebih canggih tidak bisa. Nanti akan berjarak jauh dengan orang yang lebih canggih. Dan yang ketiga, ada lagi yang menciptakan digital divide. Kata Kastel apa? Pemanfaatan. Ada orang yang cerdas sekali memanfaatkan gadgetnya untuk kepentingan-kepentingan besar. Ada orang yang memanfaatkannya untuk kepentingan tidak jelas. HP-mu canggih, tapi selama ini dipakai apa? Tak pakai main game yang tidak ada gunanya. Tak pakai ini, yang sana mungkin dipakai untuk bikin project apa, bikin apa. Nah, ini pemanfaatan namanya. Jadi pemanfaatan yang berbeda, yang satu untuk hal-hal remeh, yang satu untuk hal-hal yang penting dan besar, juga menciptakan divide. Jadi orang akhirnya terpisah-pisah kita. Kelasnya beda. HP-mu kamu pakai apa? Saya pakai explore informasi terbaru Pak, hebat.
Kalau kamu pakai apa? Nyekrol TikTok Pak, nonton gosip-gosip terbaru Pak. Itu kan beda sudah anunya, cara pemanfaatannya. Jadi ini yang disebut digital divide. Kita terpisah-pisah karena akses berbeda, kemampuan berbeda, pemanfaatan berbeda. Akarnya di mana? Kata Kastel, akarnya biasanya pertama karena ekonomi, kedua karena geografi, yang ketiga karena pendidikan, dan yang keempat karena sosial budaya. Ekonomi jelas ya, tidak bisa beli HP. Nah ini sudah sulit sudah. Tidak bisa beli yang canggih, sudah beda. Ini akarnya. Atau geografi, wilayahnya sangat terpencil. HP punya sih canggih, cuma ya tidak nyambung kalau dibawa ke rumah. Geografis. Atau pendidikan, seperti tadi, tidak bisa menggunakan dengan baik dan manfaat. Literasinya kurang. Atau sosial budaya, mungkin masih ada klaster masyarakat tertentu yang punya norma tertentu, misalnya tidak boleh pakai HP atau dilarang pakai gadget, mungkin aturan tertentu di satu ranah tertentu. Nah ini yang menyebabkan digital divide. Ekonomi, geografis, pendidikan, sosial budaya. Efeknya apa sih Pak kalau sudah digital divide? Tentu saja yang pertama berhubungan dengan peluang. Banyak peluang-peluang ekonomi itu ya sekarang ada dalam jaringan. Kalau kita tidak punya skill, tidak punya kemampuan di situ, ya kita ketinggalan banyak, kita kehilangan peluang. Yang kedua, eksklusi sosial. Tentu saja ya kita tersisih dari pergaulan masyarakat yang hari ini canggih. Kemana-mana obrolannya ya konten, obrolannya ya vlog, obrolannya ya, sementara kamu tidak ngikuti sama sekali. Obrolanmu masih obrolan zaman dulu, mungkin obrolan cangkruan, obrolan itu sudah beda sekarang. Maka terjadi apa? Eksklusi. Kamu tersisihkan. Idiom-idiommu sudah tidak nyambung dengan mereka. Nah yang ketiga, dampaknya lagi ada dampak politik. Sekarang dunia politik banyak terpengaruh oleh jaringan digital tadi. Bisa saja karena kelemahanmu tidak bisa mengakses, tidak bisa mencari, terus kamu tidak tahu siapa yang mewakilimu dalam dunia politik. Kamu salah milih partai dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kamu tidak dapat informasinya. Sementara sekarang apa-apa ya melalui dunia digital. Oke, baik. Jadi itu problem digital divide. Jadi problem kesenjangan digital. Ya, kalau saya tahu kalau kalian sih sebenarnya mungkin aman ya, kecuali yang terakhir tadi yang pemanfaatan. Kalau infrastruktur jaringan kalian hebat lah. Secara ekonomi insya Allah cukup lah. Sekarang tidak ada kan yang HP-nya masih berapa Android lama itu versi kuno kan tidak ada. Yang versi-versi Nokia zaman dulu yang OS-nya masih belum Android, yang sekarang sudah tidak ada orang pegang itu sudah. Yang kamu pegang kan mesti versi-versi terbaru. Windows pun sekarang 10 katanya mau pensiun. Windowsnya 11 sekarang canggih semua. Kalau kalian saya tahu canggih, cuma problemmu adalah di digital divide ini pemanfaatan. Tidak banyak kalian gunakan gadgetmu untuk hal-hal yang penting dan produktif. Ini tantangannya anak muda sudah. Itu bisa dilihat aplikasi yang kamu install apa aja, itu nanti akan kelihatan di HP-mu. Jadi yang jelimet-jelimet mesti enggak lah. Baik, itu tantangan ya. Mari kita berjuang agar digital divide ini bisa kita atasi. Kelas-kelas